Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. First of all, let's say to Allah Subhanahu Wa Taala, in order we can get the health and the protection. And then at second, let's say to salat and salam to Muhammad Prophet as the closing of the Prophet. Okay, student. Today is the second meeting of the second semester in this year of 2020. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pertemuan kedua pada semester kedua dengan materi yang pertama adalah analytical exposition. Actually in this material we have studied of last meeting. Jadi sebenarnya materi ini sudah dibahas pada materi yang lalu, but this is the continuing of the material. Jadi ini adalah kelanjutan dari materi yang kemarin. Karena kita berpikir bahwa kalau kita bahas sehari saja atau satu kali pertemuan ini akan susah untuk dipahami. Okay, let's start our lesson for today. Analytical exposition. What is actually analytical exposition? Jadi apa sih yang disebut dengan analytical exposition ini? Di sini kita akan membahas mengenai 4 hal, yaitu yang pertama adalah definition atau definisi, kemudian purpose, generic structure, example. Dan nanti akan ada sedikit penambahan dari perubahan materi kemarin, yaitu mengenai language feature. Coba kita lanjut yang pertama, definition. Untuk sekedar mengingat kembali, analytical exposition is a kind of text. Jadi analytical exposition adalah sejenis teks atau sebuah jenis teks that present one side of the issue in a form of argument, yang mengetengahkan atau mempersembahkan tentang isu terbaru atau hal-hal yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Analytical exposition ini sebuah teks yang merupakan penjelasan pendapat penulis, ya, di bawah kita lihat, tentang suatu hal terjadi dan hal tersebut biasanya merupakan fenomena atau isu hangat yang sedang terjadi di masyarakat. The purpose, kemudian kita lanjut ke purpose. The purpose, kita lihat di bawah sudah ada penjelasan secara bahasa Indonesia. The purpose of analytical exposition is to convince the reader that the topic in the text is really important to get attention. There are arguments and opinions in the text. Jadi fungsi analytical exposition adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting. Jadi kita berusaha meyakinkan pembaca ini sesuatu yang penting. Nah, ini yang harus kalian pahami. Untuk dibahas atau mendapatkan perhatian dengan cara memberikan argumen-argumen atau pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok atau topik tersebut. Artinya kita ingin mempengaruhi pikiran orang lain untuk menyetujui apa yang kita tulis atau kita sampaikan. Sementara generic structure-nya, kita lihat yang pertama, tesis. Tesis itu apa sih? Tesis kalau kita lihat secara gamblang, biasanya ini ada di depan atau judulnya, semacam judul. Jadi in thesis part, the writer introduce. Jadi di bagian tesis, penulis memperkenalkan about topik, tentang topik atau main idea atau ide pokoknya. Thesis is always in the first paragraph, dan yang jelas thesis adalah di paragraf pertama di dalam analytical exposition. Jadi sekali lagi, thesis bisa dikatakan ide pokok atau judul untuk mempermudahnya. Kemudian yang kedua, argumen. In this part, the writer present some arguments to support the main idea. Jadi di sini diketengahkan argumen atau pendapat-pendapat dari penulis untuk mendukung ide pokok. Dan pendapat ini tidak hanya satu. Nanti kan ada argument 1, argument 2, argument 3 dan sebagainya. Jadi yang jelas isi atau konten dari argumen adalah untuk mensupport tesis yang ada di atas atau judul atau ide pokoknya. Sementara reiteration sendiri adalah part of the closing analytical exposition, adalah bagian penutup. Di sini bisa disebut juga dengan mungkin sebuah kesimpulan, ya. Jadi bisa disebut dengan kesimpulan dari apa yang disampaikan di tesis, di argumen, itu kesimpulan terakhir ada di reiteration. Kita lihat yang pertama untuk title-nya, The Information of English Language. Ini ada satu contoh saja. Jadi pentingnya bahasa Inggris. Tesis, I personally think, saya pada dasarnya berpikir bahwa English in the world's most important language. Jadi bahasa Inggris adalah bahasa yang paling penting. Ini pendapat saja. Jadi paling tidak tesisnya ini pendapat pribadi dari penulis, itu seperti itu, pendapat pokok atau main idenya. What do I say that? Why do I say that? Mengapa saya katakan itu? Nah, itu ada beberapa pendapat, kita lihat di sana ada 3 pendapat. Firstly, yang pertama, English is an international language. Jadi ini bahasa internasional, it is spoken by many people all over the world. Jadi dipakai untuk bahasa paling banyak umat manusia di dunia.
karena memang bahasa perdagangan dan lain sebagainya menggunakan bahasa Inggris, either as a first or second language, di samping bahasa yang pertama atau kedua. Kemudian argument tuh, secondly, English is also, jadi ini pendapat kedua dari si penulis atau yang membuat tulisan analytical exposition ini. Secondly, English is also the key which opens doors to scientific. Jadi ini merupakan kunci untuk membuka pintu ilmu pengetahuan. Karena memang kebanyakan sekarang buku-buku dan lain sebagainya atau teknik mesin dan lain sebagainya menggunakan bahasa Inggris. Di samping memang kita akui bahwa mulai saat ini bahasa Cina memang mulai mendunia, tapi paling tidak bahasa Inggris sudah lebih dulu mendunia. Which is needed for the economics. Ini dibutuhkan di bidang ekonomi, politics, development of many countries in the world. Sementara yang ketiga, thirdly, English is a top requirement of the seeking jobs. Jadi ini syarat yang paling dibutuhkan di dalam mencari kerja. Applicants atau pelamar who master either active or passive English, yang mampu berbahasa Inggris secara aktif ataupun pasif, syukur-syukur pasif yang aktif ya. Kalau pasif saja bisa, apalagi yang aktif, are more favorable than those who don't, daripada yang lain. Nah, ini keunggulan-keunggulan bahasa Inggris menurut si penulis. Nah, kita lanjut untuk reiteration. From the facts above, atau kesimpulannya dari kenyataan di atas, it is obvious that everybody needs to learn English. Meyakinkan bahwa, atau sangat dia meyakinkan bahwa everybody, setiap orang needs, membutuhkan belajar bahasa Inggris to greet, untuk menyambut era global. Jadi ini salah satu contoh yang diperjelas. Inilah title-nya, inilah tesisnya, inilah argumen 1, 2, 3-nya, dan inilah reiteration atau kesimpulannya. Oke, kita lanjut materi berikutnya, language features. Kita lihat untuk grammar dan lain sebagainya, untuk penggunaan kata atau kalimat awalnya. Yang pertama kita lihat, ini bisa menggunakan using rational process. Jadi proses rationalnya kita lihat, relationship between and among leader. Jadi ini model seperti ini atau model tulisan semacam ini bisa kita gunakan antara pemimpin, workers, pekerja, followers atau pengikut. Zaman sekarang Anda atau kalian mungkin sering mendengarkan kata-kata follower, mungkin yang jadi YouTuber atau Instagramer atau yang lain gitu ya. Partners, teman, coworkers, asisten, dan lain-lain. People knowing and caring about people. Jadi orang-orang tahu and care dan peduli tentang orang lain. Ini bisa kita gunakan di dalam model kalimat analytical exposition. Ada juga bisa kita gunakan using external conjunction, menggunakan external conjunction. Kita lihat enhancing by linking to real world event. Ini memperkenalkan atau mengetengahkan tentang kejadian yang terkini. Misalkan di sini ada tragedi Holocaust misalkan, final solution dan death trains, kematian atau tabrakan kereta dan lain sebagainya. Atau sekarang yang sedang booming misalkan penanganan COVID dan lain sebagainya, bisa kita pakai. Yang ketiga, using internal conjunction. Nah, sementara kalau internal conjunction, kita bisa pakai firstly, secondly, dan lain-lain. Kemudian, using causal conjunction, bisa kita gunakan cause of an event, because, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, contrastive conjunction, bisa kita pakai but or nevertheless. Artinya semuanya bisa kita pakai. Kemudian, using simple present tense. Nah, is itu yang kita pakai. Ya, model simple present tense. Jadi kebiasaan yang sedang berlangsung sekarang atau kebiasaan yang berlangsung sekarang. Kemudian yang ketujuh, focusing on generic human or non-human participant. Jadi fokusnya adalah pada kegiatan manusia atau yang berupa aktivitas yang bukan dilakukan oleh manusia. Contoh mobil, polusi, ya, leader petrol car dan lain sebagainya. Kemudian using abstract noun, polisi, kebijakan, government, pemerintahan dan lain-lain. Yang 9 yang bisa kita bahas di situ. Yang ke-9, using rational process. Ya, it is important, bla 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 bla. Kemudian nomor 10, using modal verb. We must, preserve, we must. Nah itu modelnya ada di posisi must. Using modal adverbs, certainly we. Nah ini kata-kata yang bisa atau model atau kalimat-kalimat atau awalan yang bisa kita gunakan di dalam model analytical exposition. Dan terakhir pasif, kalimat pasif. Dan kalimat pasif ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Jadi bagaimana bentuk pasif itu, perbedaan antara aktif dan pasif akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita lanjut.
Nah, ini ada contoh, ada dua contoh sebenarnya untuk analytic exposition. Sementara ini contoh yang pertama, should children wear hats at school? Seharusnyakah anak-anak memakai topi di sekolah? Kita lihat di situ. I believe that you should always wear a hat at school when you are playing outside. Saya percaya bahwa kamu seharusnya menggunakan topi di sekolah ketika kamu bermain di luar. To stop you from getting sunburn, untuk mencegahmu atau melindungimu dari sinar matahari. Argumen pertama, firstly, if you don't wear hat, jika kamu tidak menggunakan topi, you will get sunburn and sunburn painful. Jadi kamu akan kena sinar matahari. Gitu. Yang argumen kedua, secondly, sunburn could lead skin cancer. Jadi sinar matahari yang terlalu berlebihan itu dapat menyebabkan kanker. Itu argumen yang kedua. Sunburn can lead health problems later in life, dapat membuat masalah kesehatan, itu pun kalau berlebihan ya. Many older people suffer from skin cancer which can kill them. Kemudian kalau kita lanjut, reinforcement of position statement, in my opinion, at school student should wear hat. Pendapat saya bahwa seluruh murid di sekolah harus memakai topi. Kalau Anda atau kalian ingin menambahkan argumen ketiga, keempat, kelima, bisa saja. Silakan ditambahkan untuk memperkuat posisi tesis. Lanjut, ini ada contoh kedua. Importance of English. Jadi pentingnya bahasa Inggris. Kalau tadi sudah disampaikan untuk argumennya, saya balik ke atas lagi. Bisa ya. Oke, sekedar mengingat saja. Kalau di example of analytic exposition first, yang pertama itu tadi disampaikan, ini loh argumennya, ini tesisnya, dan ini sementara ini secara global, langsung berupa tulisan. Judulnya adalah the importance of English, jadi pentingnya bahasa Inggris. Kita mulai. I personally think that English is the world's most important language. Jadi tadi model biasa, ada tulisan artinya penjelasan, ini langsung dijadikan satu, berupa tulisan lengkap tanpa keterangan argumen 1, 2, 3. Jadi untuk mempermudah saja nanti tadi contoh di analytical exposition kedua. Sorry. Kita coba ulangi. Personally think, saya pada dasarnya berpikir bahwa English is the world's most important language. Why do I say that? Firstly, English is an international language. It is spoken by many people all around of the world, either as a first or second language. Secondly, English is also the key which opens door to scientific and technical knowledge, which is needed for the economic and political development of many countries in the world. Thirdly, English is a top requirement of those seeking jobs. Applicants who master either active or passive English are more favorable than those who do not. From the fact above, it is obvious that everybody needs to learn English to create the global era. Demikian anak-anak, itu contoh-contoh atau penjelasan mengenai pelajaran kita kali ini atau lanjutan materi mengenai analytical exposition. Yang jelas, mari kita sama-sama menjaga kondisi, kita sama-sama menjaga iman kita sama-sama menjaga imun kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kita terhindar dari segala mara bahaya, hal-hal yang negatif, kita bisa segera bertatap muka kembali secara normal, dan mudah-mudahan COVID-19 ini bisa segera teratasi, kita bisa segera bertatap muka kembali, bisa berkehidupan normal kembali, dan mudah-mudahan pertolongan Allah senantiasa bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.